Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teki Mardani dengan NIM J0304211089 dari Prodi Teknik Komputer angkatan 58 kelas B2. Oke, baik, di sini saya akan mempraktikkan terkait praktikum ke-11 mata kuliah rangkaian digital, yaitu mengenai memori. Sedikit saja penjelasan terkait memori ya. Yang pertama ya, memori itu adalah suatu rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan kata-kata biner, baik berupa program atau data. Kemudian secara umum memori merupakan kumpulan dari register-register kata biner, umumnya terorganisir dalam nibble 1 bit, nibble 4 bit, byte 4 bit atau word 16 bit, serta double word 32 bit. Kemudian di parameter memori, kapasitas memori merupakan kemampuan memori untuk menyimpan bit data ataupun sel memori. Kapasitas memori ini ditunjukkan oleh lebar alamat atau jumlah lokasi dan juga lebar data atau jumlah bit per data. Kemudian contohnya ya bisa kita lihat ya, lebar alamat 10 bit, maka dari A0 sampai A9, kemudian lebar data 8 bit dari D0 sampai D7. Kemudian kapasitas sama dengan 2 pangkat 10 dikali 8 bit sama dengan 2024 38 bit sama dengan 1 kilobyte. Kemudian waktu akses memori juga merupakan selang waktu antara suatu alamat yang dikirim ke memori dan waktu pada saat data yang disimpan di lokasi tersebut muncul pada bus data. Kemudian waktu akses untuk memori chip TTL berkisar antara 100 sampai dengan 450 ns dan makin cepat maka makin baik. Nah, artinya jika suatu memori ini kecepatannya semakin cepat, maka memori ini dapat dikatakan adalah memori yang semakin baik. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke praktikumnya kali ini. Oke, baik, di sini saya sudah memiliki rangkaian yang sudah jadi ya, dan juga tabel kebenaran dari memori yang saat ini saya buat. Oke, di sini bahan-bahannya apa saja? Yang pertama pasti kita membutuhkan IC-nya ya, IC memori. Saya menggunakan 7489. Kemudian juga ada LED ya, kemudian juga ada logic probe, kemudian ada logic state, kemudian ada NOT, kemudian juga ada resistor ya, seperti itu. Simpel saja. Oke, langsung saja kita jalankan dan kita buktikan dengan tabel kebenaran yang ada di kanan saya seperti ini. Oke, pertama ya, kita akan mengalamatkan memori A1. Ya, di sini ini adalah A1 ya, atau A0, bisa dibilang A0. Nah, di sini A0 kita nyalakan. Artinya gini. Jadi di A1 sampai dengan A3 adalah address atau alamat. Atau bisa kita bilang itu kayak misalkan dia itu bagian nyimpan. Jadi ketika kita menyalakan address A1, misalkan dia nyimpan 3 buah biner. Nah, maka nanti otomatis 3 buah biner ini akan tersimpan di A1. Oke, kita langsung saja praktikkan supaya lebih dapat mudah dipahami ya. Yang pertama kita nyalakan dulu ya register atau alamat A1. Kemudian di sini input datanya adalah D3, D2, D1-nya. Ini adalah D3, ini D2, ini D1. Itu jadi 1 dan D0-nya adalah 0. Oke. Seperti ini. Ya, bisa kita lihat ya, ini sudah menyala ya. Hasil dari inputan. Kemudian apa sih supaya A1 ini bisa menyimpan hasil data dari pengalamatan ini? Maka yang pertama kita harus write. Nah, kita write saja seperti ini. Nah, kemudian kita matikan inputannya. Maka alamatnya sudah otomatis tersimpan di register A1. Jika kita matikan A1, memori A1 seperti apa? Akan mati. Tapi jika kita nyalakan, akan nyala dengan inputan yang sama. Nah, seperti itu. Oke, next kita ke A1 ya. Oke, kita akan daftarkan alamat A1 ya. Kita nyalakan dulu A1 di sini di tabel kebenaran. Ini A1 bernilai 1, maka yang nyala adalah D3 dan juga D2. Oke, kita nyalakan D3 dan D2 seperti ini ya nyalanya. Kemudian kita write, kemudian kita matikan dan alamatnya masih betul. Kemudian kita coba nyalakan lagi, kita matikan dan kita nyalakan, ternyata masih inputannya sama ya. Nah, di A0 juga masih tersimpan ya. Oke, kita matikan, kemudian kita lanjut ke A2.
Oke, kemudian untuk A2 bernilai 1, apa sih yang terjadi? Jika A2 bernilai 1, maka inputannya adalah hanya D3 saja. Oke, seperti ini kita write. Oke, kemudian kita matikan, kemudian kita matikan, kita nyalakan, dan ternyata masih nyala. A1 kita tes masih sama, A0 kita tesnya sama. Oke, berhasil ya. Kemudian kita next lanjut ke A3. A3, jika A3 menyala maka 1, maka yang menyala hanyalah D2. Oke, ini seperti ini aja, kita write, kemudian kita matikan, masih nyala ya, kemudian kita matikan. Oke, ternyata masih nyala. Kita coba tes A0, A1, A2, dan A3. Oke, aman ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita buktikan lagi nih, ternyata di sini juga ada tabel kebenaran yang lain. Oke, next selanjutnya kita beralih ke apabila A3 bernilai 1 dan A2 bernilai 1. Oke, maka yang bawah ya, ini A3 dan A2 bernilai 1. Apa yang terjadi? Maka D1 akan menyala. Oke, D1 ini ya. Oke, kita write, kemudian kita matikan, kemudian kita matikan dua-duanya. Apa yang terjadi? Oke, ternyata berhasil write. Oke, seperti itu. Oke, kita coba. Next selanjutnya adalah apabila A3, A2 dan A0. A3, A2 dan A0, kita write, kita nyalakan dulu. Apabila A2, A3 dan A0, maka yang nyala adalah D0. Ya, seperti ini. Kita write, kemudian kita matikan, ini kita matikan, kita tes, dan ternyata masih jalan seperti biasa. Oke, selanjutnya apabila A3, A2, A1, A0 nyala, semuanya nyala nih, maka yang menyala adalah D1 dan juga D0. Kita write, kita write. Oke, sudah. Kita coba matikan, masih nyala ya. Kita matikan. Oke, kita nyalakan lagi, dan ternyata masih aman ya. Coba testing yang lain. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya terkait penjelasan memori ya pada rangkaian digital K11 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.